Saat ini saya sudah terhubung dengan Profesor C.A. Nidom, Ketua Tim Riset Coronavirus dan Formulasi Vaksin. Prof. Nidom, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Prof, saya baca WHO hari ini bilang dan mengimbau negara-negara supaya bertindak agresif untuk mencegah wabah corona sebelum terlambat. Kita, Indonesia, ada di posisi yang apa pencegahannya? Apakah kita sudah agresif juga? Saya agak sedikit menyayangkan pernyataan WHO karena yang membuat SOP itu kan mereka. Jadi artinya setiap negara anggota WHO itu kan juga membuat SOP yang diikuti oleh mereka. Jadi kalau misalkan ada suatu negara yang tidak sesuai atau dianggap bahwa lambat, kan WHO bisa melakukan koreksi atau apapun evaluasi terhadap SOP yang dilakukan. Jadi tidak benar kalau dikatakan Indonesia abai terhadap aspek-aspek kesehatan, apalagi ini menyangkut keselamatan kemanusiaan dunia. Perlu saya sampaikan bahwa saya adalah orang yang mengumumkan dulu flu burung waktu pertama kali di Indonesia tanggal 24 Desember 2004. Dimuat oleh Kompas. Itu dalam rangka kita bertanggung jawab dari aspek-aspek kemanusiaan. Jadi jangan ragu dan jangan mengkhawatirkan masyarakat dunia terhadap tanggung jawab moral bangsa Indonesia dari aspek-aspek kesehatan. Kami sebagai peneliti tetap melihat dari aspek coronavirus ini merupakan suatu wabah yang mengkhawatirkan. Gitu. Oke, Prof, ada kekhawatiran juga dan ini dibahas di media asing soal penyebaran virus corona ini di Indonesia. Ini melanjutkan jawaban Anda tadi. Kita meneliti 132 spesimen, sementara Singapura 1.200, Malaysia 1.000. Kekhawatiran itu kemudian muncul dan menjadi bahasan di salah satu media internasional. Bagaimana menjawab ini? Ya, jadi kekhawatiran itu berasal dari karena di Indonesia tidak muncul sampel yang positif, kan itu problemnya. Sekarang pertanyaannya kenapa betul-betul mengharapkan bahwa di Indonesia harus muncul, kan gitu. Bahwa ada perbedaan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada dua kemungkinan yang merupakan hipotesis saya, bahwa satu masalah nutriogenomik, jadi masalah konsumsi sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat itu yang berpengaruh terhadap ketahanan seseorang terhadap suatu penyakit. Yang kedua, dari faktor genetik. Bisa juga bahwa faktor genetik itu juga berpengaruh terhadap kepekaan seseorang akan infeksi ini. Itu. Jadi banyak sekali wabah-wabah yang terjadi di dunia yang merespon di Indonesia bisa tidak sesuai dengan negara-negara lain. Contohnya adalah Zika, kemudian MERS dan sebagainya. Itu bahkan tidak ada di Indonesia dan kita tidak ada masalah. Memang tidak ada. Tetapi juga pandemik H1N1 waktu itu jumlah yang terinfeksi di Indonesia relatif lebih rendah daripada negara-negara lain. Tapi sebaliknya flu burung tingkat kematiannya 100%. Kan itu, jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah kalau memang di Indonesia dikhawatirkan oleh masyarakat dunia termasuk WHO, ya mari kita duduk bersama di mana kekhawatirannya. Oke, jadi soal spesimen tadi 132 karena memang tidak ada spesimen lebih banyak yang positif begitu ya jawabannya Prof ya? Bukan, saya tidak masuk di dalam spesimen itu. Bisa juga didiskusikan dari aspek teknis, kan gitu. Bisa saja protokol itu mengalami perbedaan perlakuan. Nah, kalau memang itu yang terjadi ya perlu dikoreksi, kan gitu. Jadi contohnya seperti begini, bahwa pada waktu virus flu burung dulu, para medis itu di rumah sakit selalu mengambil spesimen yang periodik. Jadi 1 jam, 3 jam terus diambil terus. Karena apa? Asumsinya bahwa ada virus yang masih sembunyi di dalam sel. Nah itu biasanya tidak terdeteksi. Nah oleh karena itu diambil periodik sampai pada titik yang dimana dia virusnya turun. Nah apakah dengan corona ini mempunyai periodikisasi terhadap pengambilan sampel, itu yang kita belum juga tahu. Nah kalau memang itu perlu dilakukan seperti itu khusus untuk Indonesia, ya mari kita duduk bersama untuk membicarakan persoalan-persoalan itu supaya ada transparansi lah di antara Indonesia dengan
orang-orang yang mengkhawatirkan itu. Jadi masalah prosedur dan perbedaannya begitu, koreksi saya kalau salah. Iya, jadi ada bahwa kalau di satu sisi tidak ada muncul, kemudian di sisi lain tidak ada muncul, kan itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa karena penyebab teknis di dalam laboratorium, apa penyebab pengambilan sampel, atau memang genetik kita memang tidak ada masalah dengan virus ini, kan gitu. Genetik kita tidak ada masalah dengan virus ini. Maksudnya kita tidak rentan terkena virus ini atau seperti apa, Prof? Bisa lebih jelas lagi? Bukan, saya ingin mendekati bahwa virus ini kan sebetulnya punya reseptor, punya tempat masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, sampai sekarang saya belum bisa membaca di hasil-hasil penelitian di luar negeri bahwa reseptor dari virus penyebab COVID ini belum diketahui dengan jelas apakah reseptornya sama dengan SARS atau sama dengan MERS. Itu belum ada kejelasan. Nah, sementara reseptor yang ada di Indonesia itu memang reseptor influenza itu sudah pasti. Jadi alfa 23 dan alfa 26. Nah, jadi wajar kalau misalkan masyarakat Indonesia tatkala jamaah haji dulu sangat tinggi ke Arab Saudi, pada saat itu ada wabah MERS di sana, tidak ada yang laporan kasus bahwa jamaah haji atau jamaah umroh terinfeksi oleh MERS. Itu bisa disebabkan karena ada perbedaan tempat reseptornya. Perbedaan itu genetik. Tempat reseptor. Oke. Jadi jawaban Anda barusan bisa saja sedikit menjawab kenapa ada 83.000 orang terinfeksi corona di 54 negara, di Iran, di Italia, di Korea Selatan, Italia negara baju 650, itu jawaban Anda bisa masuk ke situ ya? Kenapa di dunia banyak yang kena sementara di Indonesia bisa tidak? masuk ke situ. Karena kita betul, secara bisa genetiknya juga sebagai alternatif seperti itu. Iya. Termasuk juga nutriogenomic. Jadi artinya saya apa, Prof? Kemarin beberapa waktu yang lalu selalu menekankan minum herbal tanaman-tanaman herbal, dan itu bisa digunakan untuk mencegah efek dari infeksi ini. Jadi bukan untuk mencegah virusnya, tapi mencegah efek. Nah, sementara yang diuji itu kan kalau sudah terlihat tanda-tanda klinis. Jadi saya ingin memberikan ilustrasi begini, Mas Mark. Jadi seseorang akan muncul gejala klinis kalau jumlah virus yang menginfeksi sudah pada titik tertentu. Kalau kami di laboratorium biasanya menggunakan angka 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷ TCID itu digunakan untuk menginfeksi hewan sehingga hewan itu muncul gejala klinis. Nah, sekarang kalau misalkan jumlah virusnya lebih rendah dari itu, maka gejala klinis tidak akan nampak. Nah, jadi gejala klinis yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada virus. Oke. Jumlah virusnya sekarang aja. kita tujuannya mengejar virus atau mengejar orang yang sakit. Begitu. Saya tertarik dengan tadi yang Anda katakan soal konsumsi minuman herbal. Bisa lebih detail apa saja itu yang masuk ke minuman herbal yang Anda rekomendasikan, dan bagaimana penjelasannya sehingga bisa berpotensi mengurangi gejala yang tadi Anda katakan? Ya, gejala klinis tadi. Jadi sebetulnya ya ini hasil penelitian kami sekitar tahun 2006-2007 pada waktu ada wabah flu burung. Saya melihat bahwa orang yang terinfeksi flu burung itu biasanya paru-parunya akan rusak berat, mengalami pneumonia berat. Nah, di situ disebabkan oleh karena yang disebut banjir sitokin. Jadi cytokine storm. Jadi virus itu pada waktu masuk di paru-paru dia akan memicu atau merangsang terbentuknya sitokin. Itu sebetulnya reaksi alamiah. Tetapi karena posisinya di paru-paru, maka sitokinnya akan berlebihan. Nah, sitokin itu akan merusak paru-paru berikutnya, sel-sel berikutnya. Jadi rusaknya paru-paru bukan oleh karena virus saja, tetapi juga oleh karena sitokin. Nah, kemudian kurkumin itu sudah dibuktikan bahwa dia bisa mengendalikan produksi sitokin. Kurkumin itu ada di apa? Jadi dengan mengkonsumsi kurkumin, ya, jadi dengan mengkonsumsi kurkumin, maka sel-sel itu akan terhindar kerusakan.
Jadi meskipun di situ masih ada virus, jadi orang akan sembuh di situ, akan bisa menangkal terhadap itu. Nah, kurkumin itu ada di saya sebut sih empon-pon ya, kalau bahasa kami empon-pon. Itu terdiri dari jahe, kemudian temulawak, kunyit dan sebagainya. Nah, ini bentuk yang sudah ini akan kami lakukan penelitian berikutnya, tapi ini bentuk serbuknya. Tapi masyarakat sudah tahu itu bahwa jahe bagaimana, ini bagaimana. Nah, itulah yang bisa menangkal dari efek corona tersebut. Baik. Itu. Prof, singkat saja terakhir. Jadi output dari hasil penelitian tim riset coronavirus dan formulasi vaksin ini apa nantinya? Apa yang sedang diteliti dan hasilnya nanti akan seperti apa? Dua hal yang ingin kami tuju, yaitu tentang masalah herbal medicine yang bisa menangkal dari virus ini. Yang kedua adalah vaksin. Jadi herbal ini digunakan untuk akibat atau efek dari infeksi virus, sedangkan vaksinnya adalah untuk mengendalikan jumlah virusnya. Baik. Nah, kalau yang herbal masyarakat bisa langsung menggunakan, tetapi kalau vaksin ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut antara pemerintah dan industri vaksin. Oke. Terima kasih Ketua Tim Riset Coronavirus dan Formulasi Vaksin, Profesor Cianidom. Terima kasih, Prof.